Silakan Bu Riviandita. Ya, siap. Terima kasih Ya, Pak atas mohon kesempatannya. maaf. Sebelumnya saya mohon maaf karena belum dapat mengaktifkan kamera karena sedang di perjalanan. Saya izin bertanya Pak, jadi terkait tadi yang telah dijelaskan yang bab 4 tentang pengelolaan kinerja jabatan fungsional terkait dengan hal klarifikasi ekspektasi pimpinan. Apakah saat kita mengklarifikasi ekspektasi pimpinan ini kita tuangkan ke SKP? Apabila dituangkan, bagaimana apabila di tengah tahun terdapat arahan dari Presiden yang diturunkan kepada pimpinan serta kami para perencana yang menyebabkan adanya perubahan dari ekspektasi pimpinan tersebut? Apakah kita perlu melakukan revisi SKP? Namun apabila ternyata ekspektasi pimpinan ini tidak dituangkan ke SKP, bagaimana cara kami para pegawai khususnya perencana untuk mendokumentasikan ekspektasi pimpinan ini agar tetap selaras antara ekspektasi pimpinan di awal tahun dengan saat penilaian di akhir tahun. Seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Rivia. Jadi sudah cukup jelas dan singkat tadi pertanyaannya. Kemudian kepada Bu Desi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi dari Dinas Sosial OKU, Sumsel Pak. Jadi saya bertanya langsung mengenai selama ini saya kan dulu pernah Madya Pak ya, fungsional Madya. Kemudian saya diangkat struktural, kemudian penyetaraan saya kembali muda gitu. Nah, saya lihat tadi di 1 Juli 2023 jika kita ingin kembali ke Madya harus UKOM. Kalau sekarang sebelum Juli 2003 kalau saya kembali ke Madya apakah boleh gitu Pak? Nggak UKOM lagi gitu. Rugi saya kan Pak. Terus yang kedua, sama seperti pertanyaan tadi bahwa kita masih merangkap jabatan. Nah, apakah dalam perjanjian kinerja kita bisa menandatangani perjanjian kinerja sebagai itu subkoordinator atau sebagai fungsional perencana, Pak? Terus perjanjian kinerjanya sama siapa gitu? Sama Kabid atau sama kepala dinas gitu? Nah, yang ketiga, karena masih seperti dulu, saya punya staf gitu Japlap. Apakah saya bisa nandatangi kinerja mereka gitu untuk di SKP-nya sekarang? Itu aja Pak pertanyaan saja karena memang saya minim informasi di daerah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Iskandar dipersilakan Pak. Terima kasih, mohon izin Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Iskandar di Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Kebetulan saya 2019 diangkat CF ya pertama. Pertama mungkin supaya singkat saja Pak, saya setuju dengan yang Narsum sampaikan, juga teman-teman yang sampaikan terkait permasalahan. Intinya mungkin setuju dengan positive thinking karena mungkin ini baru permen yang mungkin ada turunannya nanti ada kejelasan dan lain sebagainya. Terkait tunjangan juga mungkin karena kita sudah terima sebetulnya Pak dan kita sudah berbeda grade dengan mereka yang memang satu level dengan kita, satu angkatan, satu liting lah gitu. Grade Remun ataupun Grade Tukin. Yang jadi pertanyaan mungkin Pak. Nah, ketika ada terjadi perubahan tusi misalkan Pak, entah tusi institusi atau tusi atasan langsung kita atau mungkin tusi kita yang ditugaskan oleh pimpinan di tengah-tengah tahun atau misalkan di triwulan 2 atau misalkan triwulan 1 sehingga ada perubahan terkait SKP. Nah, ini menyikapinya gimana Pak? Kadang-kadang pimpinan juga kan yang tidak dikerjakan mungkin akan tidak dinilai gitu ya. Terus yang ketiga adalah kita sudah mengajukan Pak untuk yang 2000 sebelumnya angka kredit. Nah, mungkin ada kelebihan yang Bapak sampaikan itu menjadi tabungan. Nah, tabungan itu jadi pertanyaan saya adalah apakah hangus atau memang nanti digabungkan setelah konversi dari baik, sangat baik, bahkan buruk gitu ya? Itu. Terus terkait dengan uraian kerja kita Pak, uraian kerja kita kan ada beberapa poin tuh yang kayak identifikasi segala macam dan lain sebagainya yang webinar seminar nilainya berapa angka kredit. Nah, apakah itu juga menjadi tidak ada karena sudah ada konversi atau misalkan menyambung-nyambungkan uraian kerja dengan perencanaan memang bisa mengkatrol atau mengambil hati pimpinan gitu Pak. Biar kita juga karena beberapa hal yang memang ditugaskan pimpinan bertolak belakang dengan apa yang kita japungkan apa dengan jabatan kita sebagai salah satu contoh ada saya ditugaskan sebagai jabatan
pengadaan misalkan, atau misalkan sebagai umum gitu ya, pelaksana di umum yang memang harus mengakomodir kebutuhan seluruh satker gitu ya, ditugaskan sebagai koordinator gitu ya. Nah itu yang mungkin harus dipertimbangkan juga karena beberapa pekerjaan tersebut memang menyita waktu, tapi tugasnya itu yang memang harus dilaksanakan karena ada beberapa hal pimpinan menunjuk kami ini yang mungkin tidak ada lagi orang atau mungkin karena kecakapan kita atau mungkin entahlah gitu ya. Karena dilihat di Permen 1 itu sekarang kan Japung bisa menjadi pengawas, administrator ataupun ke atasnya lagi. Mungkin terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iskandar dari Polkes Tama Tasikmalaya ya, Kementerian Kesehatan. Ada kurang lebih ada 6 ini ya, 6 pertanyaan ya, 6 atau 7 ini Mas Rauf. Dipersilahkan Mas Rauf. Suaranya kurang jelas, Mas. Cek, suaranya sudah terdengar, Mas? Sudah. Ya, mohon maaf tadi saya terlempar kayaknya. Kebetulan ininya HP saya lupa nggak dicek. Via itu siapa yang Pak Rivi Andi dari PSSN. Tadi saya mungkin yang ini aja dulu terkait tadi tabungan ya Pak Iskandar utama. Pak Iskandar ya. Ya, baik. Terkait tabungan, jadi gini, tabungan itu bisa diakumulasi kalau itu dalam jabatan yang sama. Contoh, Bapak Ibu dari 3B ke 3C, itu kan butuhnya 100. Ternyata angka kredit Bapak itu adalah 120. Itu nggak akan hangus. 20-nya tetap nanti akan terakumulasi sampai ke 200. Seperti itu. Tapi kalau ternyata setelah 200, Bapak Ibu nanti mau masuk ke 4 tahun, udah uji kompetensi, udah lulus, HKM udah terpenuhi dan sebagainya, angka kredit Bapak Ibu adalah 225, saat Ibu pindah ke Madya itu ada hangus. Kredit itu akan hangus karena udah pindah jabatan. Sekali lagi, kredit itu bisa diakumulasi saat dalam jabatan yang sama, tapi saat beda jabatan itu akan kembali ke nol. Karena terkait nanti Bapak Ibu, formatnya akan dimasukkan kemana? Kayak kemarin yang kelebihan kemarin kan gitu. Kemarin kan kelebihan misalkan di unsur penunjang atau profesi, nanti kita nunggu aturan BKN. Per BKN-nya seperti apa? Yang tadi ada 7 mandat itu, nanti akan diatur di situ. Kelebihannya itu akan masuk kemana, apakah bisa di, misalkan nih unsurnya profesi dan sebagainya masuk mana itu nanti akan kemana. Karena memang sekali lagi, sudah tidak ada lagi butir kegiatan, itu satu. Sudah tidak ada lagi unsur-unsur profesi, apa itu tidak ada, yang ada pendidikan. Kalau Bapak Ibu pendidikan dapat 25% seperti itu. Nanti itu masuk kemana? Yaitu semuanya masuk ke ekspektasi pimpinan predikat kinerja. Seperti itu. Kalau masalah terkait job tadi Bapak Ibu memang jobnya bisa jadi double ya. Contoh double. Kadang saya terus terang di kantor saya ngurusi kerjasama juga. Saya tak sambil Mas. Budal. Saya ngurus kerjasama juga. Saya juga ngurus terkait fungsional perencana gini ya untuk di KKP. Saya juga terkadang ikut bantu juga di JEDA dan sebagainya. Betul memang kadang-kadang pimpinan itu memerintahkan orang ya berarti Pak Iskandar harus bersyukur berarti Pak Iskandar ini termasuk orang yang multi talent. Dalam tanda kutip dipercaya sama pimpinan karena tidak sembarang orang untuk dipercaya seperti itu. Jadi saya kira tinggal dijalani aja. Ya memang kalau itu memang tugas pimpinan harus kita jalani karena sekali lagi tugas kita sebagai fungsional adalah pelayanan. Melayani dan itu untuk memenuhi ekspektasi pimpinan dan sekali lagi ekspektasi kinerja. Seperti itu Mas Gia, silakan yang tadi bisa diulang pertanyaannya. Ya, yang dari Bu Rivia udah ya tadi ya. Yang dari Bu Desi itu yang tadi yang pernah menjadi CFP Madya, kemudian diangkat menjadi struktural. Ini dalam hal ini struktural eselon 4 ya berarti. Kemudian karena ada program penyetaraan, beliau disetarakan menjadi JFP muda gitu Mas. Oh. Nah ini kalau misalnya pengen kembali ke Madya itu seperti apa gitu? Ini aturannya gitu, apa harus hukum gitu? Kemudian yang kedua ini mengenai Perkin, beliau kan sebagai sukor ya, kemudian memiliki staf lah gitu. Nah ini stafnya itu apakah beliau diperkenankan untuk menandatangani perjanjian kinerja atau SKP dari stafnya, mungkin itu yang pertanyaan kedua tadi. Baik,
pertama ini dulu sekali lagi, support dan koordinator itu bukan jabatan ya. Jadi pimpinannya itu JPT Pratama. Harusnya yang nandatangani SKP itu ya JPT Pratamanya. Di situ berarti kepala Bapeda misalkan. Jadi itu harus menandatangani karena sekali lagi support dan koordinator bukan jabatan. Beda kalau memang masih belum dihapus, masih ada kabak dan sebagainya, itu beda. Kalau dengan adanya kabak bisa jadi mungkin kalau yang pelaksana yang tanda tangan bisa jadi yang SKP-nya kabaknya. Tapi kalau sekarang seharusnya itu sudah tidak ada lagi eselon 4, eselon 3, berarti yang tanda tangan adalah JPT Pratamanya. Dalam arti di sini kepala Bapeda atau misalkan kepala kalau sekda seperti itu. Itu satu. Yang kedua terkait tadi Bapak Ibu, ini yang makanya sebetulnya itu butuh konsultasi. Kenapa harus ada advokasi? Kenapa di PPP itu ada advokasi, di Permen 1 juga tugas organisasi profesionalnya advokasi. Terjadi Bapak Ibu di tempat saya. Ini saya kasih ilustrasi. 4 orang dengan kasus yang berbeda. Ya, sama-sama semuanya eselon 4. Ya, sama-sama semuanya eselon 4. Tapi yang bedakan adalah yang satu pernah diklat madya, pangkatnya udah 4A. Yang satu pangkatnya semuanya 4A, 4 orang ini sama-sama 4A. Yang satu 4A karena dia itu struktural cuma eselon 4, dia sudah lebih, mungkin 4-nya lebih dari 15 tahun. Ya. Yang satu baru naik pangkat 4A. Yang satu masih 3D tapi di akhir. Nah, saat penyetaraan jabatan, sekali lagi, yang disetarakan itu adalah jabatannya, bukan pangkatnya. Jadi, walaupun Bapak Ibu itu pangkatnya sudah 4A, tetapi Bapak Ibu itu posisinya adalah waktu itu eselon 4, berarti penyetaranya adalah ke arah muda. Nah, kasus Ibu itu sama dengan teman saya. Sebelum penyetaraan, waktu itu kita dikasih pilihan sebenarnya. Sebenarnya ini peran bagian kepegawaian nih. Harusnya gimana? Waktu itu saya sampaikan ke teman saya ini, yang dia itu sudah eselon 4, sudah lebih dari 15 tahun, umurnya lebih dari 50 tahun. Dia sudah lulus diklat madya, sudah lulus impasing. Dulu lulus impasing karena nggak kepake akhirnya hangus. Diklat lulus, hukum lulus, karena pinter memang. Saya sampaikan, Bapak silakan segera. Saat itu dia mengundurkan diri dari eselon 4-nya. Dia pindah ke fungsional. Jadi saat itu dia, karena dia waktu itu adalah impasing, angka kreditnya tahunnya kan dihitung nih. Kalau diklat tahunnya nggak dihitung, nggak ada angka kredit. Nah, impasing dihitung dia dapat 527 kalau salah, karena sudah lebih dari 4 tahun menjabat itu. Akhirnya apa? Dia sekarang jadi madya. Dan karena 527 kurang sedikit, tahun hidupnya dia udah langsung ke 4B. Padahal awalnya kalau dia itu eselon 4 tidak mau berpindah, ya dia akan menjadi muda, angka kreditnya cuma 300. Dan nggak akan mungkin lagi ke madya karena secara usia. Seperti itu. Nah itu seharusnya Ibu, itu sama. Ibu harusnya sebelum penyetaraan itu harusnya memilih, saya jadi madya saja. Gitu. Seharusnya ya. Seharusnya, tapi ya kalau ini sudah terlanjur, ini repot. Kalau sudah terlanjur sama dengan teman saya. Dia sudah pernah ini, akhirnya ya dia 4A dengan pangkat muda, angka kreditnya cuma 300. Padahal harusnya dia bisa madya. Seperti itu. Nah ini memang yang membedakan kenapa harus kita sering konsultasi dengan orang yang tahu dan paham. Kita butuhnya sosialisasi, koordinasi dengan organisasi profesi itu di situ. Biar kayak saling ngasih tahu. Karena sekali salah ya itu tadi. Sekali salah. Karena beda antara orang yang ikut diklat, orang yang impasing, dan orang yang ukom. Angka kreditnya semuanya itu beda. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi gimana ya, Ibu sudah berarti di eselon di jabatan itu, di jabatan yang muda. Bisa nggak nanti kalau misalkan ke fungsional yang lain, kalau Ibu nanti kan itu ada pemberhentian ya, itu namanya pengunduran diri. Kalau Ibu mengundurkan diri ya Ibu tidak bisa menjabat fungsional yang sama, misalkan perencana. Kecuali kalau Ibu pindah ke fungsional yang lain. Tetapi ini juga harus didiskusikan kepimpinan, maksudnya gini, karena itu kan nanti, ini nanti mundurkan diri gimana kan gitu ya, efeknya dan sebagainya, itu harus didiskusikan. Ya ini memang fungsinya kita koordinasi seperti itu Bu, jadi memang harusnya di awal itu harusnya Ibu, seperti teman saya persis di satu kantor, jadi sekarang ya sudah, dia dibuntungkan sudah bisa jadi madya, bisa ke 4B, nah temannya yang satu yang dulu nggak masih tetap pegang eselon 4, ya dia masih muda dan angka kredit 300. Padahal setelah itu eselon 4 hangus seperti itu. Ini masalah forecasting. Bagaimana kita melihat ke depan seperti apa ya, kita harus bisa
meramal, tapi meramal dengan data dan apa ya, pengetahuan lah, seperti itu namanya forecasting. Itu masih ya. Baik. Maaf Pak, boleh saya lanjutkan ya? Saya dulunya di Dinas Kesehatan, itu admin Kesmadia. Kemudian saya pindah ke Dinas Sosial jadi Kasub Perencanaan. Nah, tahu-tahu ada pelantikan penyetaraan tanpa ada bilang-bilang dulu gitu, Pak. Langsung aja dilantik jadi penyederhanaan. Jadi saya nggak sempat pikir-pikir lagi gitu. Setelah setahun boleh pindah, katanya saya rencana mau pindah lagi ke Dinas Kesehatan sebagai Madia, Menkes Madia gitu, Pak. Lain-lain, bukan jabatan perencana sekarang. Gimana, Pak? Suaranya belum muncul, Mas. Nyuwun izin. Oh, sudah saya cuma nggak bisukan ini. Oh, Sudah enggak, di- ini yang Bu Tes. Udah dengeran belum? ya, Bu Desi sudah tadi, sudah ya, yang Oh, iya. Mas Rob yang belum muncul. Ya, Ya, monggo. Bu Desi, sebenarnya secara aturan kemarin itu Ibu bisa pindah jabatan kalau itu tidak sesuai. Sebenarnya kalau dalam aturan yang apa namanya Permenpan itu yang terkait penyetaraan itu aku sampai akhir kemarin itu bulan apa atau apa ya, harusnya di situ. Yang pertama, yang kedua seharusnya bagian kepegawaian itu konfirmasi dulu ke person by person ya, asal melantik seperti itu. Dia harusnya dikasih kesempatan, dia tuh mau pindah, dicocok apa anda dan sebagainya. Itu seharusnya Bu ya, ini saya ngomong seharusnya. Tapi memang ya mungkin beberapa daerah ada yang langsung seperti itu. Ya solusinya seperti apa? Nanti Ibu penyetarannya kapan tuh? Saya penyetaraan 31 Desember 2021. Madia saya 2016 yang lalu, Pak. Lama ya. Iya, tapi di kesehatan. Ya cuma kalau Ibu lokasinya di sekarang pindahnya Dinsos ya enggak bisa lagi ya kesehatan ya. Harusnya di balik kesehatan lagi. Mungkin Ya, saya Ibu kembali konsultasi. kesehatan gitu nanya. Iya, coba konsultasi ke PKD-nya disitu kalau kembali ke kesehatan lagi seperti apa. Karena kan itu pindah tempat ya, otomatis kan nanti kalau di tempat situ juga tidak mungkin akan jadi fungsional sosial, tapi fungsionalnya kan pasti di kesehatan. Iya, Pak. Ya, Berarti coba saya koordinasi dulu Bu. Ya, seperti itu Bu. Iya. Memang satu ini lagi, Kak. kasus Ya, stik itu udah daerah saya pahami. beda-beda ini ya. Ya. Saya nanya ke BKD nanti Pak ya. Nah, satu lagi saya juga merangkap PLT sekretaris. Apa diperkenan ke Pak ya? Fungsional, karena kita nggak ada orang kosong, jabatan banyak kosong, jadi kita PLT bisa Bu. Secara aturan itu fungsional bisa jadi PLT. Oh, bisa, Contoh ya? kayak fungsional ahli utama Bappenas ya kemarin Pak Kelvin itu dia itu fungsional ahli utama. Dia jadi PLT sesmen. Oh, bisa Pak ya? Ya bisa, PLT itu bisa jadi fungsional bisa jadi PLT. Tergantung jenjangnya nanti ya. Ya, ya. Makasih Pak Rauf. Baik, bagaimana Ibu Desi sudah cukup jelas tadi Ya, jawaban ya, dari ya. atau tanggapan dari narasumber? Iya Pak, jelas Pak. Iya, baik. Ini yang terakhir ternyata belum terjawab tadi Mas Rauf. Ini untuk pertanyaan dari Bu Rivia Andita tadi dari BSSN ya. Tadi saya Ini klarifikasi mengenai yang dimaksud ekspektasi pimpinan itu yang dituangkan dalam SKP. Jika misalnya pertengahan tahun itu ada semacam direktif atau mandatori dari presiden, itu apakah SKP-nya disesuaikan gitu di pertengahan tahun atau bagaimana menyinkronikan perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan kinerja di tahun itu begitu. Kurang lebih intinya seperti itu pertanyaannya tadi, Mas. Pak, Iya, izin. Bu Rivia ya, Maaf, seperti itu ya. saya izin ulangi pertanyaannya saja ya Pak ya. Ya, silakan Bu, silakan ya. Ya siap, izin bertanya terkait yang tadi sudah dijelaskan Pak, yang bab 4 tentang pengelolaan kinerja jabatan fungsional, terkait dengan klarifikasi ekspektasi pimpinan ini, apakah kami sebagai perencana memasukkan atau menuangkannya ke dalam SKP? Apabila dituangkan ke dalam SKP, bagaimana jika di tengah tahun tiba-tiba ada arahan dari presiden yang diturunkan kepada pimpinan dan kami perencana, sehingga menyebabkan ekspektasi pimpinan ini berubah. Nah, apakah kita melakukan revisi SKP? Kemudian apabila tidak kita tuangkan ke SKP, bagaimana cara mendokumentasikan ekspektasi pimpinan ini agar tetap selaras antara ekspektasi saat di awal tahun dengan saat penilaian di akhir tahun. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu. Sudah cukup jelas tadi ya, Mas ya, pertanyaannya dari Bu Rivia ini. Saya memang waktu Iya. ini Mbak ini tadi bicara saya kelempar nih
kebetulan wifi-nya. Mikrofonnya mungkin barangkali agak didekatkan, Mas. Kurang kencang ininya, suaranya. Mohon izin. Ya. Jelas belum Ya, ini? udah Baik. kencang. Terkait ekspektasi pimpinan, kita kembali lagi ke pengertiannya. Ekspektasi itu adalah harapan atas hasil kerja. Kita itu harapan hasil dari pelaku PSN. Sekali lagi ini harapan pimpinan. Ekspektasi itu dari mana? Saya sampaikan di awal jelas. Ekspektasi itu dari cascading kinerjanya. Punya. Contoh yang tadi saya sampaikan, misalkan gubernur, dia punya target A, B, C, D dan sebagainya gitu ya. Dia cascade tuh, kayak ini A, B, C, D ini tugasnya ini, saya harus mencapai ini nih. Kalau ke dinas sosial mungkin kemiskinan di provinsi ini harus turun sekian nih. Caranya gimana? Nah itu kan di cascading tuh. Oke, kayak gitu berarti setelah itu kepala dinas sosial harus menurunkan ke bawahannya tuh. Bawahnya di apa saja, oh ini kamu yang perencana sosial, kamu gimana caranya supaya nanti kemiskinan turun nih. Gimana nih caranya, kegiatannya apa aja dan sebagainya. Nah, itu dibikinlah dalam dialog kinerja. Dituangkan dalam matrik peran hasil. Setelah dituangkan dalam matrik peran hasil, nanti kan disesuaikan nih. Bagaimana SKP? SKP itu living document ya, Bapak Ibu. Berarti tidak bisa dirubah di tengah. Kalau misalkan tadi ada direktif, bisa ditambahkan direktifnya. Ditambahkan di tengah, atau tadi saya sampaikan kalau ada pemotoran anggaran bisa dirubah. Karena kalau masa target awalnya 10 dengan anggaran 1 juta, tiba-tiba anggarannya diturunkan jadi 100.000, masa targetnya tetap 10, kan tidak mungkin. Seperti itu. Di targetnya bisa berubah di tengah tahun atau apa bisa. Nah terkait kinerja ini kan kalau dalam Permenpan itu diterangkan, kita menilainya itu bisa jadi periodik, triwulanan, misalkan ya, atau berapa 1 bulan 2 bulan itu bisa aja, atau tahunan itu bisa, itu dimungkinkan. Di situ diterangkan terkait penilaian kinerja seperti itu. Nah ini nanti tergantung pimpinannya mau seperti apa untuk penilaian kinerjanya. Nah di sini kita cek terkait ini kinerja. Nah ini kan kinerja ini ada nih terkait nanti penilaiannya itu nanti bisa jadi tahunan atau periodik seperti itu. Nanti bisa dibaca di bab 6 seperti itu terkait pengelolaan kinerja. Seperti itu Bu ya. Jadi intinya bisa itu untuk SKP dirubah. Ya, tidak harus ini. Tapi kalau terkait itu tadi ya tetap harus penilaian bisa jadi periodik, bisa jadi tahunan. Harapannya sih periodik. Kenapa? Kalau periodik kalau misalkan nggak tercapai kan dicapai, ditegur bersama pimpinan. Loh kamu gimana? Oh ini nggak kecapai. Sejauh mana hasilnya seperti itu. Dan nanti dirubah seperti itu SKP-nya. Seperti itu ya. Itu masih ya. Bagaimana Bu Rivia? Sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin disampaikan lagi? Izin Pak, terima kasih atas jawabannya. Iya, saya ingin mengklarifikasi. Jadi maksud ekspektasi pimpinan ini saat penilaian di akhir tahun itu berarti apakah tercapai atau tidaknya output kita atau target kita yang sudah kita taruh di SKP yang sudah diturunkan dari matriks peran hasil. Seperti itu, ataukah ada ekspektasi lain yang ekspektasi pimpinan lain yang itu tidak dituliskan di dalam SKP. Namun apabila tidak dituliskan di SKP atau tidak didokumentasikan, bagaimana cara agar menghindari adanya subjektivitas atau perubahan ekspektasi pimpinan tersebut? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi terkait ekspektasi yaitu tetap nanti pimpinan yang akan menentukan. Makanya konversi predikat kinerja itu nanti yang berwenang menilai adalah pimpinan. Pimpinan itu nanti menilainya berdasarkan apa ya? Berdasarkan di awal itu dialog MPH-nya. Seharusnya yang tertuang di dalam situ. Karena kan ekspektasi sekali lagi ini ekspektasi bukan ekspektasi pribadi ya, tapi ekspektasi pimpinan berdasarkan pencapaian target kinerja organisasi. Jadi seharusnya yang tertuang di dalam MPH, tertuang di dalam ini tidak dalam tanda kutip yang kepentingan pribadi itu nanti masuk, yaitu namanya subjektifnya bisa masuk. Tapi enggak, ini harusnya yang dinilai ya berdasarkan yang disepakati di awal dalam dialog kinerja seperti itu. Nah, ini yang penting yang harus disampaikan. Terkait tadi, ini mumpung saya baca nih sekalian nih. Sekarang ngasih tahu bahwa support dan koordinator bukan jabatan, ya itu jelas di permennya Bu. Di Permenpan itu jelas bahwa subkoordinator dan koordinator itu bukan jabatan, itu adalah tugas tambahan. Seperti itu. Cuma kita karena itu seperti ganti baju jadi kayak semacam kasih kapak seperti itu. Seperti itu ya. Terima kasih Mas. Ya, baik. Cukup jelas tadi ya Bu Andita ya. Jelas Pak, terima kasih. Kalau ya emang ini cukup ini ya untuk
terkait dengan SKP ini mungkin ya apa ya, kalau didiskusikan banyak sekali memang ininya apa namanya ya turunannya itu atau ke apa ya permasalahan ini. Tapi mudah-mudahan nanti bisa ini ya, bisa mungkin ada aturan turunan dari Permenpan 1 2023 ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di laptop saya sudah menunjukkan pukul 11.34, setengah 12 waktu Indonesia Barat. Ini kalau di Indonesia Timur itu udah jam setengah 2 ya di wilayah Indonesia Timur, kemudian di wilayah Indonesia Tengah sudah jam setengah 1 gitu. Barangkali mungkin kita sepakati nanti kira-kira selesai jam berapa. Ini mohon izin Pak, barangkali Pak Kapus atau Mas Roop. Karena di flyer itu memang sampai selesai gitu. Cuma kalau sampai selesai mungkin ya apa namanya ya, karena masih banyak sekali yang perlu ditanggapi oleh Pak Liro. Gimana Pak Liro? Ya. Maksimal jam 12 lah maksimal. Tapi nanti mohon ini Pak Agus, mungkin nanti ada sharing ya, yang maksudnya bisa jadi yang lain menanggapi silakan. Karena ini kan sesi sharing, bukan saya jadi yang utama. Iya, boleh Pak. Terutama terkait nanti tadi itu mungkin nanti Mas Agus di DIY Jogja gimana tuh tadi terkait tunjangan, apa harus pakai gubernur atau apa terus Pemdagri atau apa. Nah ini kan saya kurang paham tuh kalau itu. Iya. Ya sedikit mungkin Pak. Ya silakan Mas. Ya silakan Pak Kapus. Ya, tadi ada 2 suara saya terdengar nggak? Ini ada suara lain. Sudah cukup jelas Pak. Ya. Kalau tadi ada 2 poin sebetulnya yang ikut sharing juga ini barangkali ya. Yang pertama terkait dengan apa namanya tunjangan jabatan ya. Tunjangan jabatan itu kalau case di tempat kami itu juga tanpa ada Permendagri atau apalah ya, aturan di bawahnya itu juga sama. Persis seperti Pak Ali Rauf tadi gitu. Jadi kita ada rapelan itu Pak Ali Rauf. Tuh, jadi sebetulnya itu nggak harus ada aturan turunannya gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini tadi kalau tidak salah disampaikan konsultasi dari Bappenas ya. Ini jalurnya seperti apa gitu ya. Kita juga nggak tahu ini. Sehingga perlu dilacak itu, perlu di tracking gitu kan. Seperti itu. Kalau di tempat kami juga sama dengan di tempatnya Pak Ali Rauf tadi. Bukan langsung ya, tapi menunggu beberapa saat cair, tapi kemudian ada rapelan itu tadi ya, karena kan menyusuli yang belum cair sejak Perpres ya kalau nggak salah ya, itu ditetapkan. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi case di mana tadi ya Bu, siapa tadi ya, yang tidak ada pekerjaan tadi Bu, yang di Litbang kalau nggak salah ya gitu. Nah ini saya melihat indikasi gitu bahwa mungkin pemahaman terhadap perencana sempit di situ gitu ya. Tadi kalau disampaikan kan penyusunan perencanaan saja RKPD misalkan gitu. Nah mungkin pertanyaan Ibu mungkin perlu diganti saja. Ini solusi praktisnya aja ya Pak. Ya Bu ya. Jadi terlepas dari jabatan Ibu sebagai perencana itu, ada nggak yang bisa dikerjakan di Litbang gitu? Apa yang memang perlu di backup, dibantu di Litbang gitu. Nah nanti kan muncul pekerjaan apa aja di situ itu. Ini solusi praktis saja ya. Idealnya kan memang melalui melalui matriks peran hasil itu ya, bagi pembagian peran hasil gitu ya ketika nyusun SKP gitu. Cuman kan kondisi real di lapangan itu juga tidak semudah gitu ya, tidak semudah apa yang secara teori itu ada di atas kertas itu. Bagi peran hasil itu juga bingung semua gitu. Apa yang mau dibagi gitu. Nah ini solusi praktis saja gitu. Jadi kira-kira di Litbang itu ada pekerjaan apa aja gitu kan. Nanti kan kalau kita lihat salah satu yang coba saya tangkap dari Permenpan 1 2023 ini dibanding tugas perencana dibanding sebelumnya, itu berarti tugas perencana itu tidak hanya yang ada di butir gitu kan. Tadi sampaikan Pak Liro bahwa ini nanti akan tergantung pada instansi masing-masing, ekspektasi pimpinan. Nah ini juga sama, berarti sebetulnya di sini tugas perencana lebih open gitu kan. Lebih open artinya kita juga harus membuka diri, tidak harus ansih, tidak harus perencana gitu ya. Tapi mungkin hal-hal yang nyerempet dengan perencanaan dan sebagainya. Ini artinya kan ini bagi peran hasil di satu instansi atau unit kerja kan juga dinamis gitu kan. Nah ini juga kita harus welcome gitu kan, dengan challenge, dengan tantangan-tantangan baru itu gitu. Sehingga nanti juga wah ini bukan pekerjaan perencana, wah ini pekerjaan perencana itu mungkin sementara ya. Kalau usulan saya kita open dulu gitu ya. Kita open dulu, ayo kita coba terima dulu apa adanya, baru mungkin setelah kita settle dengan aturan yang baru ini mungkin kita bisa mulai memilah
berdasarkan di suatu instansi atau unit kerja itu ada apa aja gitu kan. Ada perencana, misalkan ada peneliti, mungkin ada jabatan fungsional lain, analis kebijakan, atau hanya perencana, kemudian nanti yang lainnya mungkin jabatan administratif gitu. Nah, itu juga akan beda-beda dinamikanya gitu. Kalau saya usulnya begitu, kita pendekatannya dua sekaligus. Yang satu oke, pendekatan di atas kertas, pendekatan ideal, tapi juga pendekatan praktis juga biar nggak stuck gitu ya. Ketika di idealnya kita masih agak stuck, karena kan aturan ini juga perlu menunggu aturan yang lebih teknis gitu. Itu mungkin tambahan dari saya, Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapus atas tadi tambahan ataupun tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan peserta. Ya, kita sepakati ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita akhiri kurang lebih pukul 12 waktu Indonesia Barat, karena mungkin di Indonesia Timur udah jam 2 ya, kalau kita jam 12 di sini. Kemudian ini di chat itu sebenarnya ada kurang lebih 16 pertanyaan ataupun tanggapan. Ini tadi sudah tiga pertanyaan sudah ditanggapi oleh narasumber. Kemudian di layar ada satu peserta yang sudah raise hand, itu Pak Andi Slamet. Mohon izin, apakah kita tanggapi dulu yang dari chat atau bagaimana, Mas Rof? Ada satu peserta yang sudah raise hand ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, suaranya belum terdengar itu, Mas. Yang raise hand. Yang raise hand ya, baik. Kami berikan kesempatan kepada Pak Andi Slamet. Silahkan Pak Andi, mohon izin nanti perkenalkan terlebih dahulu ya Pak ya, dari instansi atau dari Komsat mana begitu. Dipersilahkan Pak Andi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti suara saya terdengar. Kalau dijawab salamnya. Ya. Baik, izin, nama saya Andi Slamet. Saya dari Bapeda Kabupaten Indragiri Hilir, Komisariat Provinsi Riau. Ya, izin nih Pak Narsum, ada yang mau ditanyakan terkait Permenpan RB ini. Ini yang singkat saja ya, terkait pindah rumpun jabatan itu gimana? Apakah ini saya salah bagaimana? Gini, artinya dari perencana mungkin pindah ke analis kebijakan atau seperti apa itu Pak Raup? Ya. Nah, kemudian gini, saya sharing juga di tempat kami terkait yang disampaikan tadi terkait tunjangan fungsional perencana. Kami kemarin memang juga sempat ada hambatan ya terkait kami pada saat Perpres itu keluar, jadi kami coba ajukan. Kemudian kami mencoba fasilitasi dengan di TAPD. Jadi kemarin dari BKPSDM membuat mereka menyarankan buat surat keputusan Bupati terkait penambahan tunjangan fungsional itu. Jadi dasarnya itu dari Perpres itu diturunkan kepada SK Bupati bahwa jabatan fungsional ini atas nama ini diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar ini. Jadi hanya keputusan Bupati kemarin kami di daerah kami seperti itu. Mungkin itu saja Pak Narsum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Andi. Tadi ada dua ya. Yang satu sebenarnya semacam informasi ya, itu tadi ya untuk teman-teman di Bapeda atau di provinsi atau kabupaten yang lain ya. Kemudian tadi satu pertanyaan mengenai perpindahan rumpun jabatan itu tadi, Mas. Ya, monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Andi Slamet dari Bapeda Indragiri. Terima kasih juga ini Pak Agus tadi sharingnya. Jadi intinya memang daerah ini beda-beda ya. Jadi berarti DIY sama Jateng itu nggak perlu lagi surat-surat yang lain, langsung ikut Perpres gitu ya. Tapi di daerah tadi ada yang pakai bupati. Nah, silakan tadi Bu Suliastawati atau di tempat lain silakan coba diskusikan seperti apa. Apakah butuh bupati atau bisa langsung seperti itu. Tapi saya kira sebetulnya ya bisa dua-duanya, tergantung daerahnya masing-masing karena mungkin habitnya beda tiap daerah. Seperti itu. Karena ini tunjangan ya penting, jadi harus disesuaikan dulu Bapak Ibu. Soalnya terkait pindah rumpun ya, memang betul kita itu bisa terkait pindah rumpun. Rumpun itu maksudnya gini Bapak Ibu. Nanti ini akan dirumpukan, diklasifikasikan. Sama kayak pelaksana. Pelaksana itu awalnya ada berapa? 3.100, berapa 14 atau berapa itu ya pelaksana. Sekarang cuma jadi 3 tuh. Klerek terus apa sih? Saya lupa ini, cuma jadi 3. Nah, itu. Di Permenpan 45 2022.
Fungsional nanti sama akan dijadikan rumpun juga. Nah, ini nanti kita tunggu turunannya nih. Rumpunnya itu mau seperti apa? Apakah nanti kayak di Kementerian Keuangan tuh kemarin dari berapa 24 atau berapa sekarang mau jadi 4. Jadi 4 fungsional gitu. Nanti sama kayak perencanaan. Jadi kalau yang rumpunnya rumpun kebijakan mungkin mirip nih perencana bisa jadi ke analisis kebijakan, atau mungkin kalau di departemen ada pengelolaan ekosistem pesisir misalkan, kan mirip-mirip tuh. Berarti ini perencanaan spasial misalkan, atau misalkan analisis SDM. Nah, kalau yang mirip itu dalam satu rumpun, dalam satu family, nggak perlu UKOM, Pak. Nggak perlu UKOM. Kecuali kalau beda rumpun, beda family, dan itu jauh. Tapi dan ini syaratnya tidak memerlukan keseratan khusus. Beda kalau misalkan kayak diplomat, kan kita harus tuh kursus diplomat atau jaksa itu ya. Nah, itu kan beda tuh harus. Nah, ini jadi sepanjang tidak ada aturan khusus yang memang itu butuh keahlian yang khusus dalam tanda kutip kayak tadi itu semacam saya sebutkan itu, dokter atau apa itu ya, itu bisa pindah rumpun. Tidak perlu uji kompetensi kalau dalam satu rumpun, perlu UKOM kalau beda rumpun. Masalah seperti apa nanti akan diatur lebih lanjut oleh PKN. Seperti itu Mas Agus. Makasih. Baik. Terima kasih Mas Roh. Bagaimana Pak Andi, sudah cukup jelas tadi ya yang jawaban yang disampaikan oleh narasumber? Baik, terima kasih. Sudah Ya, cukup. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Andi ya. Jadi ini kita waktunya tersisa kurang lebih 15 menit lagi, Mas. Kemudian di chat jadi ada kurang lebih ada 13 pertanyaan yang belum ditanggapi atau dijawab dulu, begitu. Mas Ihya, satu-satu ya? Coba. Satu-satu yang di chat. Satu-satu yang di chat coba. Satu-satu ya, saya bacakan ya. Ya. Singkat. Ini mohon izin bertanya, bagaimana mengevaluasi kinerja atau tugas, bagaimana mengevaluasi kinerja dengan tugas yang lintas OPD? Kemudian apa persyaratan atau ketentuan dan siapa yang menentukan kenaikan pangkat istimewa? Kemudian yang terakhir, mohon penjelasan lebih lanjut terkait ekspektasi kinerja. Ini tadi yang ekspektasi kinerja sudah cukup banyak diulas ya atau dibahas tadi ya. Baik. Kemudian ya. Langsung aja ya, sebentar ya Mas. Ya, silakan Mas. Kenaikan pangkat nanti akan ada PKBK tersendiri. Intinya itu kalau misalkan dia itu punya sesuatu yang istimewa, itu yang pangkat istimewa. Itu satu ya. Terus tadi yang terkait apa tadi yang pertama? Mengevaluasi kinerja dengan tugas yang lintas OPD ini ya, gimana? Kalau lintas unit atau apa itu disyaratkan harus disetujui oleh pimpinan, dan pimpinan itu menyetujui antar unit itu satu. Yang kedua terkait evaluasinya ya nanti berarti evaluasi kegiatannya seperti apa ya oleh pimpinan, karena kan nanti predikat kinerjanya itu kan yang menentukan pimpinan. Kecuali nanti kalau sudah ada tim penilai kinerja, nanti akan ada tim penilai kinerja itu di Permen 1 seperti itu. Ya nanti berarti antar pimpinan itu nanti akan menilai kinerjanya. Itu Mas Ihya. Iya. Lanjut. Saya lanjutkan ya Mas ya. Iya. Dengan hilangnya butir-butir kegiatan untuk penilaian AK, bagaimana jika si A yang dan si B yang menyelesaikan yang sama, karena juga kekurangan waktu untuk membagi dan memilah pemberian tugas secara adil dan merata. Nah, ini mengenai ini Mas, jadi yang satu melakukan 10 kegiatan, yang satunya lagi melakukan 5 kegiatan tapi sama-sama dinilai baik oleh pimpinan, itu apakah angka kreditnya sama atau bagaimana begitu ini? Ya gini. Sekali lagi nanti akan hilang tuh. Jadi kita tidak mengacu ke butir kegiatan lagi Bapak Ibu, mengacunya ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu berdasarkan itu tadi, cascading IQ-nya seperti itu, kinerjanya dari kinerja organisasi, targetnya kemana. Itu yang di cascading ke para pegawai di lingkup unit kerja. Terkait nanti penilaiannya, sekali lagi penilaiannya itu tadi cuma terbagi itu sangat baik, cukup, kurang gitu aja. Tidak ada antara. Ya. Kalau pimpinan sudah bilang baik ya baik. Kalau misalkan kok ini nggak adil nih, kan gitu ya tadi. Itu dia ngerjakan 10 kegiatan saya cuma 5 kok nilainya baik. Nah itu gini Mas. Itu terkait tadi mungkin ekspektasi pimpinan bisa jadi mungkin 5 tapi hasilnya sangat baik gitu. Maksudnya
optimal sekali, tapi yang 10 itu kurang optimal kan bisa jadi, atau mungkin sebaliknya seperti itu. Ya ini saya kira nanti akan pimpinan akan menilai, ya kita harapkan bisa objektif lah seperti itu. Karena parameter kan sudah ada. Kalaupun ada ya itu mungkin ya meminimalisir lah seperti itu, karena sudah ada parameter-parameternya. Masih Mas. Ya, saya lanjutkan Mas. Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 SKP dinilai oleh atasan langsung dengan berlakunya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini, di mana nilai dalam SKP akan dikonversi AK. Bagaimana mekanisme antara atasan langsung dengan penilai kinerja yang dimaksud dalam peraturan ini dalam penetapan AKJFP? Apakah bentuk laporan yang disusun masih seperti dulu, atau kita bisa klaim langsung hasil kerja output kantor yang memang merupakan hasil dari kerja tanpa perlu merubah ke dalam format sebelumnya? Jadi ini bagaimana? Ya, seperti itu Mas. Silakan monggo. Suaranya belum terdengar, Mas. Ya. Iya, sudah. Terkait tim penilai kinerja itu sebenarnya dia itu punya peran. Tadi dalam Permenpan kan ada itu perannya. Dia bisa memberikan pertimbangan dan sebagainya. Jadi itu satu. Yang kedua, tapi tadi nanti nilai hasil akhir adalah di pimpinan kita PT Pratama. Nanti hasilnya akan seperti apa nih, kita apakah butuh laporan lagi? Intinya kita nggak perlu menyusun dupak. Satu, tidak ada butuh kegiatan. Tidak ada butuh kegiatan. Nah, nanti implementasinya seperti apa? Sama dengan pertanyaan nanti formal PAK-nya seperti apa? Nanti kita tunggu Bu PRKBKN seperti itu. Kan seperti apa nantinya? Seperti itu ya. Ya, selanjutnya ini yang nomor 8 ini sebenarnya hampir sama tadi yang disampaikan Pak Andi tadi ya, sebagaimana disampaikan Pak Rauf bahwa tunjangan dan kelas jabatan berlaku semua pusat daerah sesuai Perpres 97 tahun 2022. Surat edaran Menpan RB dan Sestama Bappenas, namun saat ini di daerah khususnya kami Bapeda Provinsi Jatim belum dapat disesuaikan. Sebagai informasi harus ada keputusan gubernur. Mohon pencerahan apakah memang harus demikian, bagaimana solusinya sehingga kami bisa memberikan masukan kepada pimpinan. Nah, ini hampir mirip tadi ya, Mas ya ini. Ternyata di di Provinsi Jatim masih belum disesuaikan juga ya tunjangan fungsionalnya ini ya. Coba kontak itu Pak Agus tadi atau Pak Muji itu datang sama DIY sebagai contoh, biar nanti kan buktinya bisa itu tanpa gubernur. Ya, seperti itu Mas. Ya. Selanjutnya izin bertanya, apabila tahun 2023 saya sudah bisa ikut uji kompetensi karena sudah memenuhi 90% AK konvensional. Saya sudah bertanya ke BKSDM tetapi belum tahu mengenai AK konversi. Berarti apabila lulus uji kom tahun ini dan mendapatkan AK konversi di awal tahun 2024, apakah saya sudah bisa naik golongan 4A dan naik jabatan madya? Ya. Ini tadi sudah dijelaskan juga ini tadi. Semoga Mas. Ya. Ya, intinya kalau naik madya itu HKM-nya harus terpenuhi, lulus UPOM, jurnal apa harus terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi semua, nanti masalah konversi itu kan sebenarnya cuma masalah ini aja Bapak Ibu. Maksudnya integrasi itu angka kreditnya itu tidak diakumulasikan. Jadi intinya tadi kalau misalnya butuhnya 200 dari muda ke madya ya, yang terhitung cuma 200. Kalau dulu kan berarti 400 tuh. Seperti itu. Jadi 90% dari 200 berarti 360. 160. Kalau 160 itu udah tercapai, Bapak Ibu daftar UPOM dengan syarat HKM-nya udah terpenuhi, udah bisa daftar UPOM. Kalau UPOM-nya lulus, Bapak Ibu sudah bisa dilatih menjadi madya. Setelah madya nanti ke 4A. Seperti itu Mas. Ya, clear itu. Ya, baik. Ini pertanyaannya agak ekstrim ini, Mas. Adaptasi dan adopsi ini sejauh ini tidak menyalahi peraturan perundangan yang berlaku. Kalau menghadapi pimpinan model Sambo, tanda kutip gimana ya mengoreksinya? Ini memang ya ada juga sebenarnya terjadi juga mungkin ya di dunia birokrasi itu yang seperti ini. Gimana Mas? Mohon tanggapannya. Itu mah jawabannya Mas Ihya itu sama itu. Sederhana aja, kita dasarnya aturan aja Bu. Aturan, kalau ternyata pimpinan minta kok kita sesuai di luar aturan, ya kita terangkan aturan seperti ini Bu dan sebagainya gitu. Ya kita juga harus bisa menjaga diri Bapak Ibu di instansi kita masing-masing ya.
Tapi yang organisasi itu yang penting harus kita jaga, seperti itu. Organisasi kita yang paling utama. Ya, seperti itu Mas ya. Ya, baik. Kurang lebih 5 lagi saya lanjutkan ya Mas ya. Oke. Mohon izin bantu jawab untuk sertifikat, insya Allah acara SPM ini saya ikut sudah ada JPL-nya. Biasanya sih 4 JPL yang tertera di sertifikat. Oh, ini tanggapan aja ini mengenai tadi sertifikat. Kemudian selanjutnya dalam hal bersikap adaptif memang harus oleh karena teknologi berkembang. Namun untuk kami yang penyetaraan dengan usia hampir pensiun kurang lebih 2-3 tahun lagi, sementara posisi di unit kerja dengan ilmu yang baru sehingga ekspektasi atasan sesuai dengan pemahaman ilmu baru tersebut. Sedangkan pengalaman bekerja 28-29 tahun di ilmu yang lain secara multitasking juga. Sepertinya akan sulit mengejar predikat baik sesuai ekspektasi atasan secara konsisten hingga dapat mencapai AK yang ditentukan dalam setiap periode karena proses belajar di usia di atas 55 tahun tentu berbeda dengan usia 30-an. Mungkin solusinya dialog kinerja dengan pimpinan harus diefektifkan ya Pak. Ini semacam tanggapan ini ya, bukan pertanyaan ya. Silakan. Tanggapan. Iya. Intinya betul, dialog itu diefektifkan satu. Yang kedua, Bapak saya kira fungsi tadi kompetensi Bapak manajerial sama sosial kultural itu sudah bagus ya. Cuma masalah teknis kan tadi mungkin terkait IT dan sebagainya. Bapak bisa delegasikan kan bisa tuh delegasikan ke yang lain satu tim Bapak saya kira. Jadi nanti bisa kolaborasi. Seperti itu Mas ya. Ya. Selanjutnya kami dari daerah Simalungun sangat keteteran dengan regulasi yang berubah sangat cepat. Apalagi sepertinya untuk Sumut Komsat PPPI juga belum ada sehingga saya merasa kami mengalami perlambatan. Mohon sarannya apa yang bisa kami lakukan. Ini tanggapan dan mohon saran. Berarti ini Komsat PPPI Sumatera Utara ini Mas. Belum terbentuk ternyata sampai sekarang. Hemat saya nanti ke Bapedanya dari perencanaan di situ bikin Komsat di Sumatera Utara. Kalau tidak bisa dalam ADART PP itu dimungkinkan 5 kabupaten atau kalau dulu itu karsidenan gitu ya, 5 kabupaten atau kota jadi satu, nanti bikin komisariat itu juga bisa, Bapak Ibu. Atau kabupaten Ibu sendiri bikin kota juga bisa komisariat itu. Jadi kalau sudah ada 10 orang, bikin aja komisariat di kabupaten A atau misalnya kurang ya gabungan dari 5 kabupaten. Kalau enggak Ibu koordinasi dengan provinsi seperti itu, biar nanti kita memudahkan Bapak Ibu, nanti nggak usah perlu repot, nanti dananya gimana gini, kita bisa daring kok kalau untuk pelantikan, nanti konsultasinya bisa ke wilayah Pak Mujing ya, Mas Iya atau Pak Gustang kalau salah, wilayah mana itu. Ya. Baik, selanjutnya dialog kiranya bisa disertai dengan surat menyurat dari JFE dalam bentuk memo dan tembusan ke pejabat terkait. Ini mungkin yang dimaksud tadi, dialog kinerja tadi ya. Ya betul. Ya. Itu saran. Ya, lanjut. Ya. Kemudian cara ngasih tahu ke pimpinan bahwa subkoordinator itu bukan jabatan bagaimana? Karena pimpinan beranggapan bahwa fungsional itu yang melalui pindah jabatan, tapi yang penyetaran itu adalah subkoordinator. Apa dasar aturan yang kami sampaikan ke pimpinan? Tadi ya, Permenpan tadi ya. Ya. Clear di Permenpan. Ya. Ya, kemudian yang terakhir ini sebenarnya tanggapan saja, menarik Mas terkait SKP dan matrik peran hasil tadi. Yang pertanyaan dari Bu siapa yang dari dari terakhir ya, dari Bu Rivia atau dari siapa tadi ini? Ini tanggapan aja yang terakhir Mas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah menunjukkan kurang lebih jam 12. Sebenarnya ini Mas di layar sudah ada satu peserta. Sebenarnya tadi Bu Suryati sebenarnya udah resen dari tadi, cuma tadi sempat hilang kalau nggak salah Bu ininya apa namanya ya raise hand-nya itu. Apakah kita berikan kesempatan ini terakhir ya Mas ya? 1 menit. Ya baik, dipersilakan Bu Suryati, mohon perkenalkan, kemudian mohon pertanyaannya dipersingkat ya Bu ya. Ya. Monggo Bu, monggo. Terima kasih, saya Dayu Suryati dari Bali di Dinas di OPD Lingkungan Hidup.
Kebetulan saya masa kerja sudah hampir 29 tahun, sudah 29 tahun, dan saya juga pernah di Eselon 4 sudah 23 tahun. Dan saya juga sudah mengikuti semua Diklat BIM, dan juga saya di posisi di jabatan pangkat di sudah hampir 13 tahun juga. Jadi ini kesempatan saya untuk bisa naik pangkat dalam artian tanpa melalui struktural. Nah, saya juga terlambat untuk mengetahui adanya Jafung ini karena saya juga diam karena istilahnya tidak mencari informasi, sehingga saya madya, saya akan mengejar madya. Jadi terima kasih juga untuk profesional ini. Hanya saja waktu juga terbatas. Kemarin ada angka kredit melalui penilai itu sudah dengan maksimal, itu juga saya sudah sangat bersyukur. Dalam artian saya akan kejar itu, tapi sekarang ada konsep yang berubah lagi dengan adanya undang-undang sehingga ada penilaian. Nah, tadi juga sempat dikatakan bahwa maksimal sangat baik itu hanya bisa dicapai bila sangat baik oleh ekspektasi pimpinan. Nah, tetapi menurut informasi kami di teman yang sudah berkonsultasi dengan BKD bahwa ekspektasi itu ada hubungannya dengan capaian daripada lakip daerah provinsi. Jadi itu hanya boleh dengan adanya inovasi segala macam, dalam artian karena lakip kita belum ke A, jadi kita tidak akan mencapai untuk sangat baik dari ekspektasi pimpinan. Begitu, apakah itu betul? Dan kemudian saya karena akan mengejar untuk waktu yang sangat terbatas, saya juga persiapan ya semoga bisa dilaksanakan. Nah, itu dah bagaimana itu solusi mungkin kiranya bisa, karena waktu kami terbatas dan juga beberapa teman yang juga akan memasuki pensiun karena memang diwajibkan penyetaraan. Jadi ini jadi kita bingung, agak istilahnya bukan bingung ya, istilahnya mungkin mohon untuk dapat diberikan informasi atau solusi untuk itu. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, monggo Mas, untuk ya suaranya kurang ini Mas, belum terdengar ya. Monggo langsung saja. Halo, Ibu muda atau ya? Karena penyetaraan saja diambil ke muda. Oh, baik. Ya. Gini Ibu, intinya gini. Pertama, untuk Ibu meningkatkan angka kredit di tahun 2022 itu kan masih periode 2022 masih dengan anak kredit. Silakan dioptimalkan Bu. Itu Ya, bisa. memang rencana kami begitu. Ya, dioptimalkan bisa jadi nanti lebih dari angka kredit yang itu, jadi masih memungkinkan untuk nanti ada tabungan. Itu satu. Terkait kedua tadi masalah ekspektasi pimpinan, memang ekspektasi itu nanti terkait target kinerja. Masalah nanti parameternya apa saja, yaitu tadi saya sampaikan itu bisa berbeda-beda antar wilayah. Makanya kenapa tidak ditentukan bahwa parameter ekspektasi terus A, B, C, D, tidak ditentukan. Itu wilayah itu beda-beda. Kalau menentukan bahwa bisa A, kalau misalkan lakipnya A ya, yaitu kewenangannya di situ seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi memang tidak ditentukan kemarin dari deputi. Tidak diatur dalam peraturan. Menyampaikan bahwa tidak dibikin aturan yang rigid bahwa yang disebut ekspektasi itu harus gini, enggak. Tapi nanti daerah itu bisa ini karena berbeda-beda seperti itu. Nanti bisa jadi akan ada aturan lanjutan dari BKN mungkin ya, semacam kayak guideline kali. Mungkin seperti itu ya Mas Kihya, saya kira